Kabupaten Banyuasin. Soalnya kita kepala-kepala besar. Ya Pak. Ya. Mas Wan. Ya. Saat ini dunia sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak aman karena krisis pangan sedang melanda dunia. Untuk itu, Kabupaten Banyuasin harus bertindak cepat mulai sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah khusus Kabupaten Banyuasin berupaya mengantisipasi dan menangani krisis yang terjadi dengan berbagai strategi pertanian, antara lain peningkatan produksi pangan dalam negeri, pengembangan pangan substitusi impor, dan peningkatan ekspor. Bupati Banyuasin, Haji Askolani membuka dialog jaga pangan sebagai optimalisasi fungsi pengawasan tentang program pertanian tahun 2023, program Kementerian Pertanian di Kabupaten Banyuasin, digelar di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin pada Sabtu 18 Maret 2023. Bupati Askolani mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu program unggulan dari 7 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin, yaitu Petani Bangkit, yang telah tertuang di dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin. Haji Askolani menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pertanian juga terus mengembangkan lahan rawa untuk pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Jan S. Marinka, melalui kegiatan dialog jaga pangan ini, berharap Inspektorat selaku APIP dapat memberikan solusi dan mitigasi risiko-risiko secara cermat, cepat, dan akurat dalam pengembangan pangan lokal. Dalam hal ini adalah padi, karena padi menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Banyuasin. Yang pasti yang pertama kita melakukan bahwa tim Inspektorat Jenderal memiliki suatu program yang namanya Jaga Pangan. Ini adalah untuk membangunkan sinergi antara APIP dan APH dan memberikan fokus kepada program-program pertanian yang sifatnya strategis nasional, prioritas dan super prioritas. Kita juga membangun sinergi APIP dan APH. Kita melihat tadi dalam diskusi bahwa program serasi ini adalah suatu program yang mulia. Tentunya kita berharap ada ketidakragu-raguan lagi di kalangan pelaksana sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan hasilnya dari 2018 hingga 2022 kemarin luar biasa, begitu meningkat, yang tadinya katakanlah berada di luar perhitungan dan sekarang si Banyuasin ini bisa menjadi nomor 4
di Indonesia, artinya nomor 1 untuk luar Jawa. Nah, ini tentunya keberhasilan ini harusnya kita mendapatkan dukungan agar sekali lagi kelompok tani, dinas pemerintah di daerah tidak lagi menimbulkan keraguan-keraguan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pengawasan pemerintah, kita wujudkan pertanian itu lebih maju, lebih mandiri, dan lebih modern. Ya karena kita yang punya wilayah yang tahu persis kondisi masyarakat kita, kendala-kendala yang masih kita hadapi, tapi ini bukan berarti lantas kita untuk berdiam diri ataupun berputus asa. Pertama kaitan dengan irigasi yang belum maksimal karena kita belum ada irigasi teknis. Yang kedua kaitan dengan di pasca panen raya ini harga gabah yang masih rendah. Yang ketiga pendistribusian pupuk yang belum merata, yang subsidinya sekarang masih dikurangi. Ini jadi permasalahan masyarakat. Dan tentunya ke depan kita tetap semangat untuk petani kita agar lebih giat lagi untuk meningkatkan hasil produktivitasnya, dan yang paling penting kita memperluas lahan tanam di Kabupaten Banyuasin dari IP 100 menjadi IP 200, IP 200 ke IP 300. Nah, inilah langkah-langkah strategi kita untuk menjadikan Kabupaten Banyuasin lumbung pangan nasional. Kalau sekarang peringkat 4, kita yakin dan Haikul yakin nanti dengan kehadiran Pak Inspektur Jenderal Banyuasin ini akan menambah vitamin kita, menambah semangat kita dalam menggerakkan pertanian di Kabupaten Banyuasin. Apalagi beliau datang ke Banyuasin bukan hanya membawa semangat saja, bukan hanya untuk mensinkronkan antara API dan APH untuk menjaga pangan di Banyuasin, tapi juga membawa bantuan untuk petani kita di Kabupaten Banyuasin. Dan beliau bilang tadi bahwa serasi kita lanjutkan, ini karena ini sangat bermanfaat bagi petani kita. Dalam giat kali ini diserahkan bantuan untuk Kabupaten Banyuasin berupa bantuan sarana dan prasarana pengendalian PMK dari Kementan kepada Bupati Banyuasin sejumlah 19.600 dosis vaksin, 400 liter disinfektan, 21 unit vaksin carrier box, 20.768 piece eartag, dan 60 pieces aplikator. Banyuasin TV melaporkan.